Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hipe Helisa, NIM 18058019, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Nah, langsung saja kepada materi kita. Apa sih pengertian dari hubungan interpersonal ini? Untuk pertamanya, interpersonal itu apa? Untuk interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, hubungan interpersonal itu sendiri apa? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Baron dan Birne 2006 pernah menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, yaitu dari strong liking sampai dengan strong dislike. Nah, interpersonal attraction ini adalah tahap awal dari terjadinya hubungan interpersonal, di mana kita melakukan penilaian terlebih dahulu kepada seseorang. Nah, jadi ketika kita berkenalan dengan orang lain, itu sebenarnya kita melakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman kita, atau malah sebaliknya, sehingga tidak sesuai gitu. Sehingga kita lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Nah, itu adalah sekilas dari pengertian hubungan interpersonal ini sendiri. Kita lanjut kepada ciri-ciri dari hubungan interpersonal. Ciri-cirinya yang pertama yaitu arus pesan dua arah, di mana antara konseling dan konselor dalam posisi sejajar, tidak ada yang menggurui, atau pesan dua arah ini terjadi secara berkelanjutan atau kontinu. Yang kedua yaitu suasana informal, di mana pelaku atau konselor dan konseli dalam kondisi tidak kaku dengan posisinya masing-masing, namun hubungan ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan dan kekeluargaan. Yang ketiga yaitu umpan balik segera, di mana pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera. Yang keempat, dalam jarak dekat. Pesan atau orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini berada dalam jarak dekat, baik dalam arti fisik atau psikologi, dalam suatu ruang. Yang kelima yaitu pesan secara spontan. Orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, itu sekilas dari penjelasan hubungan interpersonal. Nah, lanjut kepada contoh kasus dari hubungan interpersonal ini sendiri. Saya membaca sebuah jurnal yang dimana jurnal itu meneliti tentang bagaimana hubungan interpersonal ini mengatasi kecanduan game online pada seorang anak. Nah, di sini ketika hubungan interpersonal orang tua, di sini dimana ketika hubungan interpersonal seorang anak dan orang tua itu baik, maka semua masalah itu yang nggak game online aja bisa teratasi. Contohnya gini ya, ketika orang tuanya mengetahui bahwa anaknya itu sudah masuk pada tahap kecanduan game online, kerjanya game aja setiap hari gitu kan. Jadi ketika seorang orang tua tersebut mulai mendekatkan diri kepada anaknya, di mana hubungan interpersonal mereka itu mulai terjalin, kita sebagai orang tua itu ngajak anaknya buat berkomunikasi secara baik gitu. Kita berusaha mendekatkan diri. Nah, kita tanya kepada anak kita kayak, kamu kenapa gitu, kok main game terus gitu. Ya, kita tidak bersifat menggurui, tapi lebih berusaha menjadi temannya, sehingga dia mau bersifat terbuka kepada kita ya, gak dengan menghardi atau dengan marah-marah ya gitu. Kalau kita melakukan hal itu secara marah-marah, menghardi, ya anak akan lebih, ya hubungan interpersonalnya tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan anak tersebut malah menjadi melawan kepada orang tuanya. Sehingga
kita perlu melakukan hubungan interpersonal yang baik. Ketika anak merasa nyaman dengan orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya, otomatis anak akan berbicara alasan mengapa dia lebih suka bermain game online. Contohnya ketika dia bermain di luar, dia tidak suka dengan cara teman-temannya bermain. Misalnya kayak teman-temannya itu kasar gitu, dan dia tidak nyaman bermain dengan teman-temannya. Lalu ketika di rumah pun dia mau bermain dengan siapa gitu. Orang tuanya lebih asik main game, bukan lebih asik, orang tuanya itu lebih asik main handphone. Ketika pulang kerja dia main HP gitu. Kalau nggak main HP ya nonton TV. Ya dia punya kakak pun, kakaknya juga sering main HP gitu. Ya dia sebagai seorang anak, ya dia ngapain di rumah tuh lagi kalau nggak punya teman gitu. Ya dia lari juga ke handphone. Nah, di sanalah kita dapat mengetahui bahwa kecanduan game online ini terjadi karena kesalahan kita sendiri sebagai orang tua. Ketika anak sudah mulai mau berkomunikasi, menceritakan masalahnya kepada kita, nah di sanalah hubungan interpersonal berjalan dengan baik. Nah, ketika hubungan interpersonal antara orang tua dan anaknya berjalan dengan baik, maka masalah seperti kecanduan game online itu dapat teratasi. Nah, sekian contoh kasus dari hubungan interpersonal sekaligus penutup materi saya tentang hubungan interpersonal. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.